formal ya, bahas formal. Oke. Kita bahas apa ya kemarin? Nggak usah lama-lama deh, kita bahas ini aja. Struggle-nya selama pandemi ketika kerja di luar negeri, ketika kerja di hotel, apalagi pas pandemi kemarin. Kamu ceritain aja yang pas lagi di karantina dan lain-lain, ketika hotel sepi, lagi ngapain kamu ngelakuin apa aja kayak gitu. Iya. Jawab nih. Ya udah. Saya First of all, jadi pas struggle-nya di sini pas pandemik itu, yang pertama kita tentunya tidak memenuhi kayak dapat gaji ya. Gaji tidak penuh lah, karena yang pertama hotel pun tutup total itu. Nah, jadi para karyawan itu suruh kerja di akomodasinya. Ya, ada yang kerja di housekeeping, ada yang kerja di security, ada yang kerja kayak serve makanan gitu loh, ngasih makan ke para karyawan, ada yang jadi stewarding, begitulah. Itu hebatnya, bagusnya Four Seasons itu mereka tidak membuang karyawan secara begitu saja. Jadi dia tuh harus pihak company itu harus berpikir untuk untuk ngeluarin orang gitu. Berarti istilahnya kayak mereka juga tidak tega nih untuk mem-PHK karyawan sebenarnya. Enggak tiba-tiba kayak langsung di PHK gitu, enggak. Kecuali mungkin pihak posisi sudah tahu, kecuali orangnya sudah di dalam rumah atau on vacation gitu. Nah, tapi kalau karyawannya masih di dalam Four Seasons, masih di dalam akomodasi, itu mereka pihak company berusaha untuk nepatin kerja di akomodasi biar dapat gaji gitu. Dan yang kedua tentu kita dapat banyak kayak unpaid leave ya. Unpaid leave itu kalau di hotel sini libur tidak dibayar gitu loh. Libur tidak dibayar, unpaid leave ya. Iya. Terus ada PH juga, public holiday. Di sini tuh kalau dibayar kayak vacation itu walaupun libur tetap dibayar. Public holiday libur tapi tetap dibayar. Terus kalau unpaid itu tidak dibayar. Gimana? Dan jadi kayak kalau unpaid itu berarti mereka tidak dibayar ketika libur, tapi kalau apa lagi tadi namanya satu? Public holiday. Ya, public holiday dia pada saat libur itu tetap digaji. Tetap digaji. Jadi kayak misal dia ada vacation nih, pulang ke Indonesia. Jadi gajinya tetap jalan sebulan itu selama dia libur. Iya. Wow. Vacation juga dibayar. Oke, berarti vacation ini sick leave itu tetap dibayar. Misalkan karyawan mengambil sick leave harus dapat sertifikat dari dokter gitu loh. Sick leave berarti pada saat dia sakit dengan keterangan dokter itu tetap dibayar, tapi pasti ada batasan batasan harinya, atau memang tidak ada. Jadi misal dia sakitnya selama 30 hari atau mungkin lebih dari 20 hari itu tetap dibayar apa gimana? Iya, di sini kita mendapatkan 15 hari sick leave. 15 hari. Nggak mungkin dong orang kayak sakit sick leave kayak berhari-hari. Mungkin yang maksimal mungkin 3 hari. Dan kebanyakan kemarin pas pandemik tidak ada yang sick leave sih. Kebanyakan unpaid sama PH sama vacation. Jadi pihak Four Seasons itu dia mengambil keputusan buat pas pandemik itu yang masih stay di Kuwait atau di Four Seasons, mereka suruh vacation atau suruh PH gitu. Nah kalau PH-nya sudah habis, vacation-nya sudah habis, mau nggak mau harus ikut. Kalau pengen punya duit ya harus ikut kerja di akomodasi. Itu kerja tapi pas pandemik gitu.
Jadi tapi misal si anaknya tidak ingin bekerja di akomodasi, jadi mereka tidak digaji dong. Ada orang yang mau kerja di akomodasi dan juga ada orang yang tidak mau kerja di akomodasi karena mungkin ya pilihan dia. Kalau tidak mau, dia mungkin ngambilnya vacation atau PH. Nah, semisalkan masih tidak mau kerja di akomodasi, dia ambil ini sick leave. Ambil unpaid leave. Unpaid leave itu berarti kayak tidak bayar, tidak dapat gaji gitu loh. Tidak dapat gaji tapi libur dengan tidak ditahu sampai kapan ini, kayak gitu. Iya. Tapi pada saat dan gimana? Dan yang ketiga itu kayak pas struggle kita tuh kayak gimana ya? Kita bingung juga sih pas pandemi gitu. Itu di sini emang udah total kayak wah, nggak bisa apa-apa lah. Cuma bisa ngarepin kayak ya udahlah, mau nggak mau supaya dapat uang ya harus kerja di akomodasi, harus support gitu. Sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya hotelnya sangat memperhatikan ini sih, memperhatikan para staffnya dan tetap mempertahankan kayak gitu, tidak ada sama sekali PHK secara langsung. Itu termasuk mereka tuh kayak nge-PHK-in orang kayak mana ya, situasi orangnya sudah ada di kampung halamannya. Yang sementara akomodasi, jadi kayak mereka tidak maksudnya diinformasikan bahwa mereka tidak usah berangkat lagi karena situasi seperti ini, seperti itu. Iya benar. Cukup struggle juga ternyata pada saat juga. Jadi mungkin kita akan next ke interview ke next pertanyaan setelah jeda berikut.